Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Andrian Rahmadani dengan NIM 2253359 dari kelas TI 2B. Di sini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen Bapak Ismail Abdul Rozak Zulkarnain Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sekarang kita sudah masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan software? Menurut saya, jika melihat definisi perangkat lunak atau software dari textbook, maka perangkat lunak atau software adalah program komputer yang apabila dijalankan akan menyediakan fitur, fungsi, dan suatu kinerja yang kita inginkan sebagai pengguna. Selain itu, software juga dapat didefinisikan sebagai struktur data yang memungkinkan program untuk memanipulasinya sehingga menjadi sebuah informasi. Dan definisi ketiga menyatakan software sebagai informasi yang bersifat deskriptif, baik yang tersaji dalam bentuk hard copy ataupun soft copy, yang menjelaskan cara kerja dan penggunaan terhadap suatu program. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, jelaskan karakteristik software. Software atau perangkat lunak memiliki beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasi di antaranya. Yang pertama, fungsionalitas. Fungsionalitas memiliki makna, software harus memiliki fungsionalitas yang memenuhi kebutuhan pengguna atau pemiliknya. Jadi, fungsionalitas ini harus terdiri dari fitur-fitur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah keandalan. Software harus dapat berjalan dengan konsisten dan dapat diandalkan. Ini berarti bahwa software harus dapat berjalan tanpa crash atau kegagalan dan harus dapat menangani kesalahan atau masalah yang muncul dengan baik. Yang ketiga adalah kinerja. Software harus mampu berjalan dengan cepat dan responsif. Ini dikarenakan atau berarti bahwa software harus memiliki waktu respon yang cepat saat digunakan dan harus dapat menangani beban kerja yang berat dan baik. Yang keempat adalah kemudahan penggunaan, yang artinya software harus mudah digunakan oleh pengguna yang berbeda antar muka. Pengguna harus mudah dipahami, intuitif, dan dapat dioperasikan dengan mudah oleh pengguna. Yang kelima, kemudahan pemeliharaan. Software harus mudah dipelihara oleh pengembang atau pemiliknya. Ini berarti bahwa software harus mudah diubah, dikembangkan, ditingkatkan, dan diperbaiki jika diperlukan. Karakteristik software yang keenam adalah portabilitas, atau juga software harus mudah dipindahkan dari suatu sistem atau lingkungan ke lingkungan lain. Ini berarti bahwa software harus kompatibel dengan sistem operasi yang berbeda, perangkat keras, dan lingkungan pengembangan yang berbeda. Yang ketujuh, keamanan. Artinya software harus dapat melindungi data dan informasi pengguna dari ancaman keamanan, seperti virus, spyware, atau serangan hacker. Software harus dirancang dengan fitur keamanan yang memadai untuk melindungi pengguna dan data mereka. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah skalabilitas. Artinya, software harus dapat meningkatkan kinerja dan kapasitasnya saat digunakan di lingkungan yang lebih besar atau dengan beban kerja yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa software harus dapat diubah dan ditingkatkan secara efektif untuk memenuhi tuntutan pengguna yang berubah. Kita masuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga, jelaskan tipe-tipe software yang ada. Tipe-tipe software terdapat beberapa yang dapat dibedakan berdasarkan fungsinya dan cara penggunaannya.
Di antaranya, yang pertama adalah sistem software. Sistem software merupakan jenis software yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan sistem software komputer seperti sistem operasi, misalnya Windows, macOS, dan Linux. Yang kedua, application software. Application software merupakan jenis software yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas khusus pada komputer, seperti pemrosesan kata, pengolahan data, grafik, desain, pemrograman, permainan, dan banyak lagi. Contoh dari aplikasi software ini adalah Microsoft Office, Adobe Photoshop, AutoCAD, dan game-game komputer. Yang ketiga adalah programming software. Programming software merupakan jenis software yang digunakan oleh programmer untuk membuat atau menguji dan memelihara program komputer. Contoh dari programming software ini termasuk compiler, text editor, debuggers, dan integrated development environment atau yang sering disebut dengan IDE. Yang keempat adalah utility software. Utility software merupakan jenis software yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan sistem atau aplikasi, seperti backup data, pengarsipan, optimasi sistem, dan recovery data. Dan yang kelima, content access software. Content access software merupakan jenis software yang digunakan untuk mengakses dan mengolah konten digital seperti musik, film, dan buku elektronik. Yang keenam, communication software merupakan jenis software yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan, baik melalui email, chat, video, atau suara. Contohnya seperti aplikasi email, Skype, dan Zoom. Yang ketujuh adalah educational software. Educational software merupakan jenis software yang dirancang untuk membantu dalam proses belajar mengajar, seperti program simulasi, pembelajaran bahasa, dan permainan edukasi. Yang kedelapan, entertainment software. Entertainment software merupakan jenis software yang dirancang untuk tujuan hiburan, seperti game komputer, program televisi, dan aplikasi musik. Yang kesembilan, database software. Database software merupakan jenis software yang digunakan untuk mengolah data dan informasi dalam database seperti MySQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. Yang terakhir atau yang ke-10, web software. Web software merupakan jenis software yang digunakan untuk membuat dan mengelola website dan aplikasi web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Soal yang keempat atau yang terakhir, kelompokkan software-software berikut berdasarkan tipenya. Yang pertama ada Windows Server, WinApp, SMADAV, Microsoft Visual Basic, Joomla, TurboC, CorelDRAW, dan Antivirus. Dan berikut adalah kelompokan software-software tersebut berdasarkan tipenya. Yang pertama, Windows Software. Windows Software ini termasuk tipe software sistem software. Yang kedua, WinApp. WinApp ini termasuk tipe software application software atau media player. Yang ketiga, SMADAV. SMADAV termasuk tipe software utility software atau antivirus. Yang keempat, TurboC. TurboC termasuk ke dalam tipe software programming software atau compiler. Yang kelima, CorelDRAW. CorelDRAW termasuk tipe software application software atau desain. Yang keenam, Microsoft Visual Basic. Microsoft Visual Basic termasuk ke dalam tipe software programming software atau IDE. Yang ketujuh, Antivirus. Antivirus termasuk ke dalam tipe software yang sama dengan SMADAV, yaitu utility software atau antivirus. Sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.